kebutuhan dengan murid. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengetahui kebutuhan murid akan menjadi peran murid. Kasus 1. Wanda marah-marah di kelas karena temannya ini mengatai dia anak sombong dan suka pamer. Kasus 2. Ketika sering terlambat masuk kelasnya dan bahkan tidak masuk tanpa halangan. Bangun dan bukalah matamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mbak Wanda, silakan. Silakan duduk. Ya Mbak Wanda, apa kabarmu hari ini Mbak Wanda? Baik Bu, Ya apa kok kamu terus itu? saya tadi emosi Bu, masa diminta tuh saya pamer soal gambar, saya marah lagi. Wah, begitu ya. Iya sih, siapa sih yang gak marah kalau dikatain sama temen sombong, sok pamer, gitu ya Mbak ya. Tentu saja marah. Itu juga kalau ada teman ibu mengatakan ibu sombong, pamer, pasti ibu akan emosi. Pasti ibu akan marah-marah Mbak Wanda ya. Terus kamu apa yang kamu lakukan tadi? Saya marah Bu dan ngata-ngatain diri di depan dia. Oh, gitu ya. Masya Allah. Tadi kamu berarti terpancing emosinya. Kamu jadi meluapkan emosi kamu di depan teman-teman di kelas dengan mengata-ngatain ini ya. Tapi nggak apa-apa lah. Itu apa ya? Kamu cuma itu ya, tidak meluapkan semua kemarahan kamu, tidak meluapkan semua emosi kamu ke teman-temannya. Cuma itu kan tentu saja ya, kamu tidak meluapkan semua kemarahan kamu ya Mbak Wanda ya. Oke Mbak Wanda, saya yakin tadi kamu itu melakukan seperti itu pasti ada alasannya. Coba Mbak Wanda ceritakan apa sih sebenarnya alasannya kok kamu sampai marah-marah sama Adi dan teman-teman. Saya kesel Bu, jadi ngatain saya sok pamer sombong hanya karena saya nggak mau ngasih soal pentas Bu. Walah, oh iya, kamu dikatain sombong, sok pamer, karena nggak mau ngasih jawaban mata ulangan. Oke Mbak Wanda, kamu yakin kan bahwa hal itu sudah melanggar keyakinan kelas kita? Kamu masih ingat apa keyakinan kelas kita Mbak Wanda? Apa Mbak Wanda keyakinan kelas kita? Iya, kurang kamu berarti sudah melanggar keyakinan kelas itu Mbak Wanda ya kan. Terus kamu bagaimana kalau begitu kamu tahu nggak nyaman nggak kalau kamu sudah melanggar keyakinan kelas itu Mbak Wanda? Nggak nyaman. Terus bagaimana kamu seharusnya Mbak Wanda menghargai ya? Kamu tahu ya kalau keyakinan kelas itu tidak istilahnya bisa menghargai orang lain. Kalau kita melanggar kita menjadi tidak nyaman. Oke Mbak Wanda, sekarang kamu harus menenangkan diri, tenangkan diri kamu. Tindakan yang kamu lakukan sama teman kamu itu di kelas, di depan teman-teman kelas kamu terhadap ini itu adalah tindakan yang melanggar kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama, ya kan Mbak Wanda? Ya, betul. Terus kira-kira apa yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu? Saya harus bisa mengatur diri saya sendiri. Ya, betul sekali. Kamu percaya sih bahwa menghargai dan menghormati adalah sikap yang harus kita junjung, ya kan? Harus kita junjung di kelas karena itu sesuai dengan keyakinan kelas kita, ya kan? Nah, apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah seharusnya, Mbak?
Ketika kamu salah, kamu harusnya bagaimana? Tidak terpancing emosi. Ya Allah, betul sekali Mbak Nanda. Ketika kita marah, kita nggak boleh terpancing emosinya, ya. Kita harus bisa mengontrol diri sendiri, tidak terpancing emosinya. Jadi tidak gegabah dalam mengambil tindakan. Begitu nggih? Sekarang bagaimana solusinya dari Mbak Wanda untuk ke depan-depannya? Insya Allah saya akan lebih baik. Bisa lebih baik lagi. Misalnya bagaimana? Seperti tidak terpancing emosi. Ketika kamu marah, menahan diri, jangan dilepas semua marahnya, jangan dilepas semua emosinya, harus sabar, ya kan? Itu ya, Mbak Wanda, kamu harus punya istilahnya keyakinan, ya, dalam diri kamu untuk bisa menahan diri, tidak marah-marah, tidak emosi. Kamu harus bisa, kamu semangat, gitu ya, semangat untuk bisa menahan diri. Luar biasa sekali Mbak Wanda untuk bisa mencari solusi untuk diri kamu sendiri. Terima kasih ya Mbak Wanda. Saya senang berdiskusi dengan Bu Nani karena saya bisa mendapat solusi dari masalah tersebut. Insya Allah saya akan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini Mbak Atika. Apa kabarnya hari ini Mbak Atika? Baik ya, alhamdulillah. Mbak Atika, saya lihat tingkat presensi Mbak Atika ini termasuk yang banyak alfanya, yang banyak bolosnya. Terus lagi laporan dari beberapa orang guru yang ngajar di kelas Mbak Atika ini ternyata sering terlambat di jam pertama masuk kelas, ya kan? Terus apakah menurut Mbak Atika hari ini sikap yang baik apa tidak? Salah atau tidak menurut kamu, Mbak? Salah ya Mbak Atika ya. Oke Mbak Atika, setiap orang pasti pernah berbuat salah, ya kan? Mbak Atika berbuat salah, Bunani pun berbuat salah, ya. Bunani juga pernahlah 1-2 kali terlambat bersekolahan atau mungkin bukan masuk kelas. Mungkin alasannya seperti itu. Ada hal-hal yang tidak bisa ibu hindarkan segera baik itu di kantor ataupun di rumah, ya kan? Tapi di sini kita pernah mencari siapa yang salah, ya. Itu ingin kita mencari jalan keluar, kita mencari solusinya, bagaimana supaya kita terlambat, sering terlambat, nggak terlalu sering bolos, untuk sekarang kita akan berdiskusi mencari masalah ini solusinya bagaimana nih Mbak Atika. Ini ngomong-ngomong Mbak Atika pasti punya alasan mengapa Mbak Atika sering bolos dan masih lagi sering terlambat masuk kelas, pasti ada alasannya. Mana sampai malam, sampai jam berapa Mbak main HP-nya? Itu namanya dini hari Mbak, nggak salah. Udah dini hari sih, ya. Di kamar, ada yang tidur, ya kan? Masya Allah, kan dulu di awal pernah membuat keyakinan kelas. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Ya. Kalau kamu sering terlambat masuk ke kelas, kamu sering membolos masuk kelas, keyakinan kelas apa yang kamu langgar, Mbak Atika? Kan kelas kita dulu sepakat dulu. Saya tidak. Nah, sekarang kamu tahu kan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita untuk disiplin. Terus bagaimana? Kamu punya
solusi, punya jalan keluar. Hal itu Mbak Saya ingin memperbaiki sikap dan kebiasaan saya. mau memperbaiki. Bagaimana caranya Mbak Atika? Saya juga akan mengurangi nonton HP di malam hari. Dan kamu caranya untuk mengurangi main HP sampai larut malam, ya kan? Terus tidurnya lebih awal. Ada lagi selain itu. Saya juga akan memasang alarm biar bangun kesiangan. Alhamdulillah, mau juga pasang alarm biar bangunnya tidak kesiangan. Tambah lagi, ada saudara di rumah, ada kakak di rumah, bisa kamu minta tolong kan? Bisa nggak? Tanya apa? Nah, begitu. Kalau orang tuanya nggak ada di rumah, masih ada kakak, masih ada saudara, kamu bisa minta tolong untuk membangunkan. Itu Mbak Atika. Mau mulai kapan? Besok. Berarti nanti malam harus tidur di awal tidak banyak. Besok bangun dibangunkan agak enam. Gitu ya. Oke, alhamdulillah Mbak Atika, itu solusi jalan keluar dari permasalahan ini. Ibu doakan semoga ini kan menjadi lebih baik dan kamu menjadi seorang individu yang disiplin dalam berbagai hal. Oke, ini tentu akan meningkatkan nanti prestasi kamu, ya kan? Terima kasih sekali Mbak Atika, kamu sudah mempunyai solusi. Semangat ya. Ya, betul. Dan berani. Saya mendapat solusi dari berani. Insya Allah saya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Kita belajar Pancasila.